Ustaz, mengenai meremehkan orang lain, merasa diri lebih, sombong pada ujung-ujungnya. Itu bahaya sekali Ustaz ya? Iya. Bahkan orang katanya berilmu pun ketika ada kesombongan, merasa lebih pintar daripada yang lain, itu bisa merusak semuanya. Bisa nggak masuk surga, karena biasanya kalau dia melecehkan orang, itu kan karena kesombongannya. Jangan mentang-mentang punya, memandang orang tidak dengan sebelah mata. Jangan mentang-mentang kuasa, menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan, itu kesombongan, itu keangkuhan, itu keangkuhan. Bukan pakaianmu, bagi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh segenap alam. Silakan punya dan kuasa, tapi janganlah angkuh sombong pada sesama. Masya Allah, karena itu tuh dari Bapak Haji Ramai Ramai ya? Iya betul. Isinya tuh penuh dengan petua. Nasihat semuanya, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong ini buat Anabawinya. Masih bersama kami di sini di Siraman Kolbu bersama Mamah Dede. Tanya Mamah yuk. Hai. Tapi sekarang tidak hanya dengan Mama Dede saja, tapi juga dengan Ustaz Subki Al-Buguri. Ustaz, mengenai meremehkan orang lain, merasa diri lebih, sombong pada ujung-ujungnya. Itu bahaya sekali Ustaz ya? Iya. Bahkan orang katanya berilmu pun ketika ada kesombongan, merasa lebih pintar daripada yang lain, itu bisa merusak semuanya. Bisa nggak masuk surga, karena biasanya kalau dia melecehkan orang, itu kan karena kesombongannya. Dan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi, ya, nggak akan masuk surga siapa yang ada di dirinya ada kibir, ya, ada sifat sombong. Walaupun setitik gitu. Ya, kan setitik ada timbangannya di sisi Allah. Iya. Karena mithqala dzarratin, walaupun cuma segede atom gitu ya. Iya. Ya ini bukan atom, kacang atom rada gedean ya kan. Yang lebih kecil lagi dari itu. Mempengaruhi nilai secara di terjemah-terjemah zaman dulu disebut biji sawi. Kan kita nggak pernah beli sawi gitu, nyari bijinya gitu, karena kecil gitu. Kita anggap remeh, ya kita nggak menyangka ya bahwa ternyata itu yang menjadikan sebab orang nggak bisa. Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Kalau ada sedikit aja dari sombong. Rasa sombong lebih daripada yang lain. Karena biasanya kan menghinakan gitu. Ya, kalau hitam karena dia putih gitu kan. Mana si hitam gitu kan. Kalau putih. Black. Si black akhirnya yang keluar kaleng gitu. Black kerupuk gitu. Silakan sampaikan. Pak, sok. Ya bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'du. Mama ya, Aifan dan Anabawi serta ibu-ibu dan pemirsa Siraman Kolbu dimanapun Anda berada. Tadi udah nyatet belum Mama? Nyampein Al-Hujurat ayat 11. Iya, saya juga mau nambahin surat yang sering kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Nah, dalam tafsir, Bu, halo. Memang kalau orang-orang soleha kelihatan dari cara dengerin ceramahnya nunutan. Ya. Nunduk. Ya, makin berisi makin merunduk. Karena udah dapat ilmu tuh kayaknya ya Allah gitu kan. Ngantuk. Nah, jadi wail, celaka. Oh, mana ada manusia hidup mau celaka. Iya Bu. Likulli humazatil lumazah. Dalam tafsir bahwa al-humazah ini menurut dalam tafsir Ibnu Katsir saya baca, menurut Ar-Rabi Ibn Anas, al-humazah itu adalah yahmizuhu bil aini wal bil yadi wal ain.
Jadi kalau dia melecehkan orang, merendahkan orang, menghina orang, meremehkan orang dengan mata ataupun dengan tangan. Iya, isyarat gitu. Kan mulutnya nggak ngomong. Cuman jangan ya Bu ya. Jangan ya. Takutnya terus begini aja. Sampai pulang pengajian. Nah, jadi al-humazah adalah yahmizuhu bil aini wal yad. Melecehkan, merendahkan, menghinakan orang dengan mata, picingan mata atau dengan tangan. Nunjukkan bisa. Gitu. Ya. Wal lumazah itu adalah bil lisan. Ya, kalau lumazah itu ini menurut Ar-Rabi Ibn Anas, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir. Adapun menurut Mujahid, ya, mengatakan bahwa al-humazah itu adalah yang tadi itu menurut Mujahid, ya. Yang kedua menurut Anas, Rabi bin Anas itu adalah kalau humazah itu yahmizuhu fi wajhihi. Dia melecehkannya di depan orang itu. Jadi ngeledekin, meremehkan di depan orangnya. Ya, langsung nih orangnya ada baik dengan tangan, dengan mata ataupun dengan lisan. Tapi kalau lumazah itu adalah melecehkan orang min khalfihi, melecehkan orang dari belakangnya. Jadi kalau yang tadi al-humazah adalah meremehkan orang, menghinakan orang, merendahkan orang di wajahnya, artinya di depannya. Nggak harus di depan mukanya juga gitu. Tapi tandanya orangnya hadir di situ. Misalnya itu, ya, si fulan atau disebut namanya. Tapi kalau ini ada lagi al-lumazah itu adalah min khalfihi, dari belakangnya. Orangnya nggak ada. Kemudian dia dihinakan, dilecehkan atau direndahkan. Nah, saya mau bacain hadis di dalam al-silsilah as-sahihah, hadis yang sahih. Bu, jangankan jangankan orang ini tidak melecehkan kita. Kalau orang ini melecehkan kita, menghinakan kita, meremehkan kita, Nabi pesen jangan dibalas. Wa ini mru'un satamaka wa ayyaraka bi amrin ya'lamuhu fika. Kalau ada orang melecehkan kita, menghinakan tentang sesuatu yang mereka tahu tentang kita. Misalnya kita punya hutang, terus dibuka di depan halayak ramai. Dia tahu kita punya utang. Fala tu'ayyirhu, jangan kamu balas. Bi amrin ta'lamuhu fihi, yang kamu tahu juga. Karena kan ibu ketahuan cacatnya. Ibu tahu juga cacatnya dia. Kata Nabi, fala tu'ayyirhu, jangan dibalas, menghinakan atau melecehkan orang itu. Lalu apa hadiahnya dari Allah kalau kita menahan diri? Wa yakunu ajruhu laka, pahalanya buat kita. Jadi waktu kita diledekin ada pahalanya. Wa ismuhu alaihi, wa alaihi ismuhu, dosanya buat dia. Dan di ujung dia dikatakan oleh Nabi, fala tastumanna ahadan. Ini pakai nun taukid. Ya, artinya benar-benar jangan kamu melecehkan atau mensyatam atau menghinakan dan meremehkan orang lain, siapapun dia, walaupun dia menghinakan kita. Jadi kita dipanggil jelek, kita panggil dia dengan panggilan yang baik. Ya, misalnya ya ibu karena mau hadir pengajian dari Pekalongan, kan jauh ya. Takut misalnya lipstiknya gugur, ibu pakainya lebih gitu. Biar nyampe sini masih ada sisa. Biar nyampe sini masih ada sisa. Masa lebih? Sampai ke hidung sini. Misalnya. Gele. Terus. Nah, jalanannya. Kalau ada yang meremehkan, menghinakan kita, lihat dia mah jilbabnya itu sudah sampai renggang-renggang, jarang-jarang. Itu udah 7 maulid dia pakai. Ya. Kita nggak usah balas. Nah, dia juga udah 6 katanya kan gitu. Nggak usah. Karena wa yakunu ya
al-ajr, ya, dan pahala itu adalah buat kita. Ya. Wa alaihi ismuhu, dosanya buat dia. Jadi kalau dia semakin menghinakan kita bersabar dan menahan diri, malah dosa dia tambah banyak, kita malah dapat pahala yang banyak. Tapi jangan, saya mah biarin, gak usah beramal, biarin aja dihina orang gitu kan. Kan pahala terus buat saya. Hina gue dong. Gak gitu juga. Ini maksudnya, jangankan kita mengawali menghina orang duluan. Kalau orang menghina kita aja, fala tastumanna ahadan. Jangan kita melecehkan dia. Karena saat itu kita akan dapat pahala dan orang itu akan mendapatkan dosa. Masya Allah. Berarti kalau mau negor, kalau mau ngingetin, wah enak nih, saya kebagian pahala terus. Dia mah misalnya pakai tas juga cuman menang gede doang. Ya kita mah pengajian kan, yang penting muat banyak gitu. Ada risol masuk, ya kan. Iya. Lempar masuk. Kalau memang jatah kita ya, Mak. Kalau jatah Ustadz jangan diambil. Oke. Jadi jelas ya dari sisi kita korban di pandang sebelah mata dan juga pelakunya diberikan dalil dan juga bagaimana harus menyikapinya, Ustadz ya? Iya. Oke. Kita buka pertanyaan bro, Ustadz? Ya, oke. Buka warung belum waktunya ya kan. Masih pagi. Kita buka pertanyaan. Siapa yang mau nanya? Siapa yang mau nanya? Silakan. Silakan Ibu berdiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lastri dari Majelis Taklim BKMT Cisarua Puncak Bogor. Ya. Begini mah, saya punya teman. Tadinya dekat, terus sering bareng-bareng kemana-mana. Terus lama-kelamaan, nggak tahu kenapa tiba-tiba ngediemin. Dia tanya, minta penjelasan, dianya nggak menjelaskan gitu. Terus saya berusaha minta maaf. Terus dia masih nggak maafin. Pertanyaannya mah, dosakah saya kalau misalkan memutus silaturahmi karena takut bermasalah untuk selanjutnya. Karena dianya duluan yang seperti memutus, sudah berusaha mendekat, tapi tidak menjawab, ya udahlah gitu. Boleh nggak seperti itu? Lastri, Rasul bilang, ayyapuwa amman dolamaka, wa tu'timan haromaka, wa tasiraman kotoaka. Maafkan orang yang zolim sama kamu, berikan sesuatu yang pelit, hubungkan silaturahim yang memutuskan dengan kamu. Jadi kalau orang yang baik sama kita hubungan baik sama dia, gampang. Yang zolim, yang jahat, melengos, ngeludah ketemu kita. Kita berbuat baik berat, tapi di situ pahala besar buat kita. Amin. Banyak sahabat, banyak pengalaman, pelajaran buat kita. Begitu Lastri. Oke. Ya. Kalau tadi kan memang masih abu-abu dia kenapa ya. Tapi Ustadz gimana kalau misal kita ketemu orang, teman kita, ngomongin kita dan jelas-jelas kita tahu dia itu jelek-jelekin kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya kan tadi ada yang disebut ya bahwa yahmizuhu fi wajhin. Artinya dia terang-terangan ngomong jelek itu di Ya. Kita ngejauhin boleh nggak? Tadi Mama udah nyampein. Kalau memang seperti itu, takut kita berbuat dosa, kita jangan membalas dengan sesuatu yang buruk. Karena qati'ur rahim, memutuskan silaturahim kan jelek. Ya kita jangan melakukan kejelekan itu. Tapi cukup sekedar kenal. Say hello. Kalau ketemu kita yang duluan negor. Masalah dia nggak negor itu bukan urusan kita. Ya, jadi kitanya tetap baik sama dia. Karena nanya juga sebabnya nggak dijelasin gitu kan. Kalau emang udah begitu, kita tidak memutuskannya. Jadi tetap terus menyambung. Ya, mungkin kalau dia udah nggak, ya pasti ada sesuatu sih. Nggak ujug-ujug. Itu bahasanya apa ujug-ujug gitu ya. Nggak tahu-tahu begitu, pasti ada sesuatu. Sampai dia mau menjelaskan, ya kita tetap terus. Ya, misalnya dia lama nggak menegur, minimal setiap 3 hari kita WA. Karena bawain makanan yang doyan, kan betul. Sahabat. Bawain. Fala yahillu lil muslim an yahjura akhahu fawqa thalasin. Nggak halal buat kita kalau nggak negor lebih dari 3 hari. Jadi kita say hello aja, gimana kabarnya, ngaji mau bareng apa enggak. Jadi kita yang ngalah Lastri, kita yang ngalah, ben aja. Kita dikatain misalnya, wah Lastri, last one, last two, misalnya gitu. Emang main bulu tangkis apa? Pingpong Misalnya nih.
Ya. Tenang aja Allah. Iya. Pasti nih kalau saya mungkinnya istri. Dia menjauh dari gue, masih banyak orang yang deket sama gue. Gitu, apa lu repot? Jadi nggak usah pusing-pusing Maya, Baru positif cerita aja. doang. Iya, sudah Oh, sangat kelas jelas Wan? nih. Ya, oke. Kelas Wan. Lastri. Terima kasih Mama, Pak Ustadz atas Ya. penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makin jelas ya bagaimana kita dalam hablum minanas. Maksudnya itu juga diatur ternyata sama Allah ya. Iya. Iya. Karena kan itu dia apa illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kita kan hidup nih untuk komunitas manusia. Yaudah, nanti kita lanjutkan sesaat lagi ya. Tetap di sini di Senaman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo.